Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang komponen belanja pemerintah pusat dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Rendan Ardiansyah, NRP 24 2019 013. Kami di sini sekelompok bersepuluh ya, dimana diantaranya yaitu ada Yunita Putri Larsanti, NRP 24 2019 006, ada Muhammad Naufal Salehudin, NRP 24 2019 020, lalu Ivan Hidayat, NRP 24 2019 022, lalu Khofiatul Karima, NRP 24 2019 023, lalu ada Faza Zidni Zarfan, NRP 24 2019 037, lalu Ramli Rizky Rozabil, NRP 24 2019 039, Nuri Hutami, NRP 24 2019 043, lalu ada Nanda Erlinda Marlantika, NRP 24 2019 109, dan yang terakhir ada Diastri Naufal Rajmani, NRP 24 2019 124. Di dalam materi kali ini, kami akan menyampaikan yang pertama itu adalah definisi belanja negara, lalu proses perencanaan dan penganggaran APBN, belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, program, dan organisasi, lalu klasifikasi jenis belanja negara, selanjutnya hubungan APBD dan APBN, terus transfer ke daerah, kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan perspektif pemerintah pusat, lalu yang terakhir ada new normal, kebijakan belanja negara melalui zero based budgeting. Belanja negara. Apa itu belanja negara? Itu merupakan kewajiban pemerintahan pusat yang diakui juga sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah dan dana desa. Lalu apa belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tersebut? Belanja pemerintahan pusat merupakan bentuk belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintahan pusat yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah, seperti dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dan juga tugas pembantuan. Belanja pemerintahan pusat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, dana BBM, belanja hibah, dan juga belanja sosial. Belanja sosial tersebut termasuk penanggulangan bencana dan sebagainya. Lalu transfer ke daerah dan desa itu apa? Itu terdiri dari dua jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke dua unsur tingkat pemerintahan di daerah. Yang pertama ada transfer ke daerah, yaitu yang dimana dana yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kota atau kabupaten. Lalu yang kedua ada dana desa, yang dimana dana itu dialokasikan ke pemerintahan desa. Sekarang kita memulai topik kedua, yaitu adalah proses perencanaan dan penganggaran APBN. Dalam kedua tahapan ini ada 3 tahapan yang dilalui. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Seperti biasanya, tahapan yang pertama ini adalah bagaimana kita melihat anggaran ini untuk peruntukan mana. Output ataupun input yang dikeluarkan dari anggaran ini, apakah tujuannya terlaksana atau tidak, sampai prioritas ataupun hal-hal list-list yang penting dari yang mulai skala primer, sekunder hingga tersier, dan akhirnya bisa disusun menjadi anggaran yang baik. Kemudian dilanjut dengan tahapan kedua, yaitu tahapan pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Setelah kita merancang, pengajuan ini bisa akhirnya dilalui melalui DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dalam pembahasan ini, setiap departemen-departemen terkait itu memiliki kewajiban tugas ataupun hak yang akan bisa diutarakan, dan sampai titik terakhir akhirnya dikumpulkan ke dalam Bappenas ataupun Badan Pembangunan Nasional, yang akhirnya akan dilihat atau direvisi kembali, ditinjau apabila ada poin-poin yang mungkin kurang tepat sasarannya ataupun tidak, dan akhirnya ditetapkan menjadi APBN dalam 1 tahun tersebut. Kemudian tahapan terakhir dalam tahapan ini merupakan tiada lain adalah tahapan pengawasan. Tahapan pengawasan ini adalah sebagai evaluasi
apakah anggaran ditetapkan dari mulai awal? Kita hipotesis apakah anggaran itu sudah baik atau sudah cukup kepada beberapa departemen ataupun lembaga yang terbaik? Apakah pengeluaran ataupun input itu sudah baik? Dan akhirnya nanti akan menjadi dibuat laporan pertanggungjawaban tentunya. Nama lainnya yaitu RUU PAN ataupun Rancangan Perhitungan Anggaran Negara. Hal ini dilakukan agar untuk tahun ke tahun selanjutnya bahwa APBN itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, program, dan organisasi. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu mengenai belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ini dibedakan menjadi 11 fungsi, yaitu 1. Fungsi pelayanan umum, contohnya seperti belanja administrasi umum, belanja modal atau pembangunan, dan lain-lain. Pada fungsi ini, hasil manfaat dan dampaknya dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Kedua, fungsi pertahanan, contohnya meningkatkan daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme agar negara tetap tegak dan berdaulat. Ketiga, fungsi ketertiban dan keamanan, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Contohnya seperti kepolisian, penanggulangan bencana, dan pembinaan hukum. Keempat, fungsi ekonomi, yaitu untuk membiayai program sarana dan prasarana transportasi, pertanian, pengairan, dan energi yang diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Kelima, fungsi lingkungan hidup, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan untuk menjaga lingkungan hidup. Keenam, fungsi perumahan dan fasilitas umum, yaitu membiayai penyelenggaraan penyediaan perumahan dan fasilitas umum. Contohnya seperti realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada beberapa kementerian negara atau lembaga. 7. Fungsi kesehatan, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan. Contohnya obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lainnya. Kedelapan, fungsi pariwisata dan budaya, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pariwisata. Misalnya, realisasi anggaran fungsi pariwisata dan budaya pada beberapa kementerian negara atau lembaga. 9. Fungsi agama, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan beragama. Contohnya meningkatkan kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama, pelayanan keagamaan, dan lain-lain. Ke-10, fungsi pendidikan, yaitu membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Contohnya, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-11, yaitu fungsi perlindungan sosial. Contohnya seperti pelayanan sosial, pelayanan keuangan sosial, pemberdayaan perempuan, bantuan perumahan, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai belanja pemerintah pusat berdasarkan program, yaitu belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil tertentu pada bagian anggaran kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Lalu yang ketiga, mengenai belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasi, yaitu belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Pada belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Pengeluaran pemerintah pusat, contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, serta dana yang dialokasikan dan didistribusikan ke daerah-daerah untuk pemerataan. Kedua, pengeluaran pemerintah daerah, misalnya belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan belanja modal seperti belanja aset tetap dan belanja aset lain-lain. Lalu yang ketiga, yaitu pengeluaran pemerintah kabupaten kota. Contohnya, bagi hasil pendapatan desa, bagi hasil pajak, serta pengeluaran untuk pembiayaan. Selanjutnya yaitu klasifikasi jenis belanja negara. Klasifikasi jenis belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja yang tersebar pada kementerian atau lembaga. Berikut ini terdapat 8 macam jenis-jenis pengeluaran negara yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara.
Jenis pengeluaran negara yang pertama adalah belanja pegawai, yaitu bentuk pengeluaran pemerintah yang meliputi gaji pegawai negeri sipil, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, belanja barang, yaitu bentuk pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa sekali pakai, maupun pengadaan barang yang kelak akan dijual kembali kepada masyarakat. Ketiga, belanja modal, yaitu bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menambah nilai aset negara yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Keempat, pembayaran hutang, yaitu belanja yang digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Kelima, belanja subsidi, yaitu bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat untuk kemakmuran masyarakat. Keenam, belanja hibah, yaitu bentuk pengeluaran pemerintah untuk memberikan dana kepada organisasi internasional atau membelanjakan dana yang diberikan negara lain atas hibah yang diterima. Belanja ini sifatnya tidaklah wajib. Ketujuh, belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran negara yang ditujukan untuk bantuan sosial kepada masyarakat maupun pencegahan bencana atau bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana. Yang terakhir adalah belanja lain-lain, yaitu bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah di luar belanja pegawai. Belanja negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara juga merupakan pengeluaran kas umum negara yang dapat mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan mendapat pembayaran kembali. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga disajikan berdasarkan klasifikasi fungsi. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Menurut sistem ekonomi, klasifikasi bentuk pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu klasifikasi menurut organisasi, klasifikasi menurut fungsi, dan klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanjanya. Kemudian, hubungan APBD dan APBN. Sebelum kita mengetahui apa sih hubungan APBD dan APBN, nah langkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih APBN itu dan apa sih APBD itu. Nah, secara definisi, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, dari namanya saja APBN ini ada 2 makna, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Nah, pendapatan negara ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sedangkan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa. Yang kedua, definisi APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi, kesimpulannya APBN dan APBD ini, APBN dia ditetapkan oleh Dewan Perwakilan
rakyat atau DPR RI pusat, sedangkan APBD dia disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya ada fungsi APBN dan fungsi APBD. Yang pertama, fungsi APBN. Fungsi APBN ini selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, tetapi di Indonesia sendiri, berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, memiliki fungsi otoritasi. Jadi bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, bahwa negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, yaitu fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang kedua, fungsi APBD. Fungsi APBD ini dia memiliki fungsi yang sama dengan fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otoritasi. APBD ini bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Dan yang keenam, fungsi stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Kesimpulannya, fungsi APBN dan APBD ini bisa dilihat memiliki fungsi yang sama, tetapi perbedaannya dalam fungsi APBN itu dia memiliki atau dalam menjalankan fungsinya itu untuk negara atau yang dalam berskala nasional, sedangkan fungsi APBN dia memiliki atau menjalankan fungsinya itu dalam skala daerah atau pada suatu daerah tertentu. Selanjutnya ada unsur APBN dan unsur APBD. Nah, yang pertama, unsur APBN ini APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Dan APBN ini ditetapkan dengan undang-undang. Dan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, APBN ini ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Nah, sedangkan di unsur APBD, yang pertama adalah APBD memiliki unsur sebagai rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Yang ketiga, adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang kelima, ada periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Kesimpulannya, unsur APBN dan unsur APBD ini melihat dari unsur APBN, jadi APBN itu memiliki sebagai pengelolaan keuangan negara, dan APBN ini dia ditetapkan oleh undang-undang. APBN ini dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, dan APBN ini dia berlaku setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Sedangkan kesimpulan dari unsur APBD, dalam unsur APBD ini dia adanya lebih menegaskan dalam pelaksanaannya, dan terdapat di dalamnya itu ada sebuah rencana kegiatan dalam suatu daerah, adanya sumber penerimaan dalam suatu daerah,
adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang nantinya akan dilaksanakan, lalu adanya jenis kegiatan dan proyek pada suatu daerah, dan adanya periode anggaran yang biasanya 1 tahun, yang dimana ini merupakan biaya dari pemerintah pusat yang dialokasikan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang ditransfer dari yang hasil transfer dari APBN, yang nanti akan dibahas oleh teman saya pada slide berikutnya. Lalu masuk ke hubungan APBN dan APBD. APBN dan APBD adalah anggaran yang berasal dari APBN, di mana dialokasikan atau ditransfer ke daerah dan masuk dalam APBD. Nah, sehingga alur dana alokasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kan APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi baik APBN maupun APBD itu memiliki fungsi yang sama. Yang membedakan hanyalah jika APBN dialokasikan untuk seluruh daerah di Indonesia dan juga pemerintahan pusat, sedangkan APBD itu hanya fokus pada pelaksanaan pada suatu daerah tertentu saja. Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan daerah otonomi. Jenis transfer ke daerah yang pertama adalah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, dana transfer umum atau DTU. DTU merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah, supaya bisa mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian, DTU dibagi lagi menjadi 2. A. Dana bagi hasil atau DBH. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah mengurangi ketimpangan vertikal. Ketimpangan vertikal adalah ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. DBH terdiri dari DBH pajak. DBH pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. DBH PBB. DBH PBB adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan PBB kecuali PBB perdesaan dan perkotaan yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/07/2017 Pasal 1 Ayat 2 adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT biasanya digunakan untuk mendanai program seperti peningkatan bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, tapi diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBH CHT yang diterima dari setiap daerah. DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, minyak dan gas bumi atau migas, mineral dan batu bara, panas bumi, dan perikanan. B. Dana alokasi umum atau DAU.
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan dasar antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Ada 2 komponen untuk menghitung DAU, yaitu yang pertama alokasi dasar. Alokasi dasar ditentukan atas dasar jumlah gaji PNS daerah yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Kedua, celah fiskal. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal adalah menunjukkan kemampuan pendanaan daerah. Dapat disimpulkan, DBH adalah ketimpangan pemerintah pusat dan daerah. Kalau DAU, ketimpangan antar daerah. Masih dalam membahas jenis dana perimbangan yang kedua, yaitu dana transfer khusus atau DTK. DTK merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non-fisik, yang merupakan urusan daerah. DTK terbagi menjadi 2, yaitu A. DAK fisik. DAK fisik adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan fisik. DAK fisik dibagi menjadi 3. Yang pertama, DAK fisik reguler. DAK fisik reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Kedua, DAK fisik penugasan, yaitu untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Ketiga, DAK fisik afirmasi, yaitu untuk pembangunan infrastruktur. B. DAK non-fisik. DAK non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan daerah dan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau, contohnya seperti dana BOS, tunjangan profesi guru, dan bantuan operasional kesehatan. Jenis transfer daerah yang kedua adalah dana intensif daerah atau DID. DID adalah dana penyesuaian dalam APBN tahun anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kerja tertentu. Tujuan dari DID adalah untuk memberikan penghargaan atas pencapaian tertentu, semacam penghargaan yang diberikan pemerintah pusat. DID diberikan ke daerah berdasarkan A. Alokasi minimum. Alokasi minimum diberikan kepada daerah yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dan penetapan APBD tepat waktu pada 1 tahun anggaran sebelumnya. B. Alokasi kinerja, yaitu diberikan kepada daerah yang memperoleh opini BPK atas LKPD dalam penetapan APBD tepat waktu pada 1 tahun anggaran sebelumnya, serta memenuhi batas minimum kelulusan nilai kinerja. Jenis transfer daerah yang ketiga adalah dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. 1. Pemanfaatan otonomi khusus Provinsi Aceh ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan sosial dan kesehatan. 2. Pemanfaatan dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk pembiayaan pendidikan kesehatan. Dana keistimewaan DIY merupakan dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Contoh keistimewaan DIY adalah jabatan gubernur memiliki syarat, yaitu seseorang yang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan perspektif pemerintah pusat. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pasal 18 ayat 2, pasal ini tuh merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berisi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, kebijakan perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 2, yaitu prinsip kebijakan perimbangan keuangan. Yang pertama, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sebuah subsistem keuangan negara sebagai suatu konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemberian sebuah keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Yang ketiga, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selain pasal 2, pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdapat juga pasal-pasal lainnya yang membahas tentang atau yang berkaitan tentang kebijakan perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pasal-pasal tersebut adalah pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 10. Pada pasal 4 merupakan kebijakan dasar pendanaan pemerintah daerah yang berisi 1. Penyelenggaraan urusan pemerintah di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh APBD. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai oleh APBN. Yang ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai oleh APBN. Yang terakhir, pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana. Selanjutnya, pada pasal 5 yang merupakan kebijakan sumber penerimaan daerah berisi tentang 1. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 2, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Nah, di pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan yang lainnya. Nah, sedangkan di pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dan dana cadangan daerah, serta hasil perjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, pada pasal 6 merupakan kebijakan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, di pasal 6 ini berisi tentang PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Nah, lain-lain PAD yang sah itu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan. Nah, selanjutnya, pada pasal 10, yang merupakan kebijakan dana perimbangan yang berisi tentang dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, selanjutnya ada jumlah dana perimbangan selalu ditetapkan setiap tahun dalam anggaran APBN. Nah, kita sudah sampai di materi terkait new normal kebijakan belanja negara melalui zero based budgeting. Nah, kita tuh sudah berada di akhir-akhir tahun 2020. Tapi APBN
mempunyai tantangan yang berat dikarenakan pandemik yang berasal dari negara Cina ini. Itu membuat pemerintah memaksa untuk menghitung ulang prioritas, kebijakan, dan alokasi anggaran. Nah, di fokus kebijakan belanja negara untuk sisa tahun itu hanya untuk realokasi cadangan belanja untuk mendukung gugus terdepan COVID-19. Nah, kalau anggaran untuk tahun depan, berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, itu fokusnya itu pada proses pemulihan ekonomi dan tantangan yang belum diketahui yang akan dihadapi di masa datang. Nah, pemerintah tuh sudah menetapkan 4 arah kebijakan kementerian atau lembaga di tahun 2021. Yang pertama, RPJMN di periode 2020-2024 ditambahkan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan. Yang kedua adalah penekanan pembangunan dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi dengan memperhatikan sektor terdampak seperti yang kita tahu, sektor yang terdampak itu kan seperti pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Yang ketiga, adanya reformasi atau perubahan suatu sistem pada bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha, serta usaha mikro kecil menengah yang bertujuan untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. Dan yang keempat, adanya reformasi penganggaran dari fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil, belanja non prioritas, dan counter cyclical secara otomatis melalui JPS. Salah satu kebijakan belanja pemerintah yang akan dilakukan di sisa tahun 2020 serta pada tahun 2021 itu adalah realokasi anggaran melalui reformasi anggaran belanja dengan pendekatan zero based budgeting. Nah, sebelum masuk ke ZBB ini, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa sih itu budgeting itu. Nah, jadi budgeting itu adalah penganggaran. Penganggaran itu adalah proses pengalokasian sejumlah uang kepada sejumlah sumber daya dalam menjalankan suatu program atau aktivitas pada periode tertentu. Zero based budgeting ini adalah metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya. Atau dengan kata lain, penganggaran ini dimulai dari nol. Zero based budgeting ini dilakukan oleh perintis usaha di awal periode, penyelenggara event, dan juga instansi pemerintahan. ZBB ini digunakan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengawasi program atau kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Biasanya, ZBB ini digunakan untuk memangkas biaya-biaya tertentu yang terjadi pada periode sebelumnya. Dengan metode ini, kita dapat mengetahui gitu ketika ada satu penganggaran, itu tuh bakalan ditulis secara detail, bakalan diidentifikasi secara detail, sehingga anggaran yang kita turunkan itu bisa tepat sasaran dan tentunya pasti bakalan efisiensi. Salah satu contoh kasus sederhana dalam penerapan anggaran tak bersisa ini misalnya, ketika kita produsen makanan ringan atau biasanya kita menyewa tenaga desain grafis untuk keperluan promosi, namun kita itu merasa bahwa menyewa tenaga desain grafis ini ketika dari luar itu memakan biaya yang sangat besar atau memakan biaya yang lebih gitu. Lalu kita bakalan memutuskan untuk merekrut tenaga desain grafis internal gitu. Kalau misalnya ada di tempat kerjaan kita gitu di internalnya. Jadi pada kasus ini kita bakal menyusun anggaran tak bersisa karena pada periode sebelumnya kita belum pernah menyewa tenaga desain grafis secara internal. Nah, ketika ada karyawan kita yang bisa desain grafis, kenapa harus nyewa dari yang lain? Lebih baik kan uangnya bisa dialokasikan ke bagian yang lain gitu agar bisa lebih efektif gitu. Jadi kita bakalan memangkas biaya yang lebihnya itu gitu, jadi bisa dialokasikan kepada target-target yang lainnya. Pengalokasian anggaran melalui konsep ZBB ini diusulkan terbagi atas 3 jenis belanja. Yang pertama ada basic spending, yang kedua ada intervention priority spending, dan yang ketiga anticipatory spending. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama untuk kelebihannya, jika dilakukan dengan benar, ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran karena dalam ZBB ini memiliki paket-paket alternatif yang lebih bermanfaat. Contohnya ketika kita membuat suatu target, pasti ada beberapa alternatif
yang akan dibuat dan harus dipilih gitu, mana alternatif yang paling bisa menguntungkan. Yang kedua, ZBB ini lebih menekankan kepada anggaran value for money. Artinya, dengan metode anggaran tak bersisa ini, para pemangku keputusan dapat memilih bagian mana yang lebih menguntungkan. Karena seperti yang kita tadi bahas, bahwa ZBB ini memiliki paket alternatif gitu, supaya kita bisa memilih mana nih alternatif yang cocok agar dananya itu bisa menguntungkan. Yang ketiga itu, setiap alokasi dapat ditinjau ulang karena dalam ZBB ini memberikan informasi yang sangat detail. Kekurangan ZBB ini adalah terlalu banyak memakan waktu. Yang kedua, ZBB ini cenderung digunakan untuk aktivitas jangka pendek. Nah, lalu banyak orang yang keliru gitu terhadap ZBB ini. Nah, kekeliruan yang pertama itu adalah bahwa ZBB ini tidak benar-benar merombak atau menyusun anggaran dimulai dari nol. Namun, ZBB ini adalah proses berulang dengan menganalisis pos-pos tertentu atau bagian-bagian tertentu untuk meningkatkan efektivitas kegiatan. Jadi ketika ada bagian yang kurang efektif, itu bakalan ditinjau ulang faktor penyebabnya itu seperti apa gitu. Jadi nanti itu bakalan diteliti secara lebih detail lagi. Yang kedua adalah ZBB ini tidak benar-benar memotong anggaran secara keseluruhan, namun hanya pada bagian-bagian tertentu atau manajemen tertentu. Misalnya, penggunaan lemari es untuk mengurangi biaya listrik, berhenti menggunakan supplier atau vendor untuk mengefektifkan kegiatan. Lalu yang ketiga adalah ZBB ini tidak melulu dapat memberikan keuntungan pada usaha kita. Jadi semua itu tergantung kepada keputusan-keputusan yang dibuat. Pengalokasian anggaran melalui konsep ZBB ini yang diusulkan pemerintah terbagi menjadi 3 kelompok jenis belanja, yaitu basic spending, intervention, priority spending, dan anticipatory spending. Nah, untuk basic spending pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap kementerian atau lembaga dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada basic spending ini, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Oke, selanjutnya ada intervention spending. Jadi, intervention spending ini merupakan suatu belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Nah, kemudian ini ada pun jenis belanja yang akan dialokasikan, yaitu yang pertama pengalokasian ke masing-masing kementerian atau lembaga, dan yang terakhir yang kedua ini bagian anggaran bendahara umum negara atau yang disingkat juga dengan BUN. Jadi BUN ini berwenang menyimpan uang negara, jadi mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Kemudian BUN ini atau bagian anggaran bendahara umum negara mempunyai tugas dan fungsi, yaitu menyampaikan usulan indikasi kebutuhan dana BUN ini kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan mengkoordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dan BUN ini untuk tahun anggaran yang direncanakan. Nah, jadi kedua jenis ini evaluasinya akan dilakukan oleh komite penilai yang beranggotakan Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta Bappenas. Nah, kemudian ini ada pun beberapa proses pelaksanaan anggaran dengan menggunakan berbagai metode sebagai berikut. Yang pertama, proses penyelenggaraan menggunakan performance-based budgeting, yaitu komite penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhan ini itu sesuai prioritas dan sinkron antara kementerian atau lembaga dan sinkron antara pusat dan daerah. Nah, yang kedua ada proses pelaksanaan anggarannya menggunakan result-based execution, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai. Nah, dan yang terakhir ada anticipatory spending. Nah, jadi anticipatory spending ini itu jadi mekanisme pelaksanaan anticipatory spending ini harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh nih, ketika
menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam atau sosial. Nah, alokasi anticipatory spending ini dapat berfungsi sebagai social safety untuk menjaga daya beli masyarakat tersebut. Oke, untuk presentasi saat ini dicukupkan sampai sini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.